Materi himpunan tuh gimana sih? Coba kita search YouTube aja deh. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat ditentukan secara pasti mana yang termasuk anggota dan mana yang tidak termasuk anggota. Himpunan dibedakan menjadi dua secara penulisan. Yang pertama ada tabular form atau pendaftaran, dan yang kedua set builder form atau pencirian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal penulisan himpunan. Soal pertama yaitu diketahui dalam bentuk tabular form B sama dengan kurung kurawal A, B, C, D, E tutup kurawal. Ubahlah soal di atas menjadi set builder form. Yang kedua, diketahui dalam bentuk tabular form C kurung kurawal 2468 tutup kurawal. Ubahlah soal di atas menjadi set builder form. Sini kita akan mengerjakan soal pertama yaitu tabular form B sama dengan kurung kurawal A, B, C, D, E tutup kurawal. Nah, di sini kita akan mencari hasilnya. Di sini soal yang diberikan yaitu dalam bentuk tabular form yaitu B sama dengan kurung kurawal A, B, C, D, E tutup kurawal. Di sini masih dalam bentuk pendaftaran. Bagaimana cara kita mengubah ini supaya berbentuk menjadi hasil set builder form, yaitu dengan B sama dengan X bar X jika 5 huruf pertama dalam abjad. Ini hasilnya. Di sini perbedaan tabular form dan set builder form adalah tabular form itu lebih fokus ke pendaftaran, sedangkan set builder form itu lebih fokus ke arah bentuk perincian. Nomor 2 sama nomor 1 yaitu tulis tabular form C sama dengan kurung kurawal 2468 di sini bilangannya genap, maka ditulis di set builder form yaitu C sama dengan kurung kurawal X bar X jika
bilangan genap positif. Ini hasilnya. Operasi pada himpunan dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada gabungan atau union dengan simbol U, yang artinya semua anggota gabungan dari himpunan A dan B. Yang kedua, irisan atau intersection dengan simbol N, yaitu anggota yang sama dari himpunan A dan B. Yang ketiga ada selisih dengan simbol A selisih B atau A min B, yaitu anggota A yang tidak ada di anggota B. Lalu yang terakhir ada himpunan semesta dengan simbol A aksen atau A komplement, yaitu himpunan yang berisi semua elemen yang dibahas. Next, kita akan membahas contoh soal operasi himpunan. Pertama, diketahui himpunan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, B sama dengan kurung kurawal 4, 5, 6, 7, 8. Berikut ini jawablah soal-soal berikut. Yang pertama, A gabungan B, yang kedua A beririsan B. Di sini perbedaan irisan dan gabungan adalah, dan selisih yaitu, kalau gabungan adalah semua anggota A dan B, sedangkan irisan yaitu anggota yang sama dari A dan B, lalu selisih yaitu anggota A yang nggak ada di anggota B. Maka hasil A gabungan B yaitu kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, A beririsan B, yaitu kurung kurawal. Di sini kita cari anggota yang sama antara himpunan A dan B, yaitu 4, 5. Nomor 2, diketahui himpunan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, B sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Berikut ini jawablah soal-soal berikut. Yang pertama, A min B. Yang kedua, B min A. Di sini kita cari hasilnya. A min B berarti himpunan anggota A yang nggak ada di anggota B, maka kurung kurawal itu hasilnya itu 1, 2, 3. Nomor 2, B min A berarti anggota B yang nggak ada di anggota A, berarti hasilnya 6, 7, 8 hasilnya. Nomor 3, pada soal diketahui himpunan B kurung kurawal A, C, E, G dan C sama dengan B, E, F, G. Maka hasil dari C min B adalah itu sama nomor 3 itu sama ke nomor 2. Kita cari anggota C yang nggak ada di anggota B. Maka kurung kurawal B, F, B dan F hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang himpunan kelompok. Kelompok secara umum adalah sekumpulan individu atau elemen yang berkumpul dan saling berinteraksi atau memiliki keterkaitan tertentu untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks akademik, istilah kelompok dapat dipahami dalam dua sudut pandang. Sudut pandang pertama ialah kelompok dalam ilmu sosial. Kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan, kepentingan, atau sebuah tujuan, lalu saling berinteraksi dan memiliki struktur atau peran tertentu. Contohnya yaitu yang pertama, kelompok diskusi mahasiswa,
Yang kedua, kelompok kerja proyek kuliah. Dan yang ketiga, kelompok organisasi kampus. Lalu sudut pandang kedua, yaitu kelompok dalam matematika atau teori grup. Dalam matematika, kelompok adalah himpunan yang dilengkapi dengan suatu operasi tertentu dan memenuhi syarat. Yaitu yang pertama, tertutup. Yang kedua, memiliki unsur identitas. Yang ketiga, setiap elemen memiliki inverse. Dan yang keempat, bersifat asosiatif. Kelompok matematika banyak digunakan dalam aljabar, fisika, dan teknik. Soal pertama, di sebuah sekolah terdapat 100 siswa. Diketahui, 45 siswa mengikuti ekstrakurikuler musik, 40 siswa mengikuti ekskul olahraga, 18 siswa mengikuti keduanya. Pertanyaan, berapa jumlah siswa yang mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler? Totalnya itu tadi ada 100 siswa. Musiknya itu ada 45 siswa, olahraga ada 40 siswa, terus yang mengikuti keduanya itu ada 18 siswa. Nah, di sini kita bakal pakai satu rumus. Rumusnya itu M gabungan O sama dengan M tambah O dikurangi M irisan O. M itu musik, O itu olahraga. Maaf, ini seharusnya M gabungan O. M itu 45 tambah O itu 40 dikurang M irisan O itu 18. Kita hitung sama dengan 67 siswa. Kita lanjut ke soal yang kedua. Dalam suatu penelitian terhadap 45 ibu-ibu mengenai dua produk sabun, yaitu sabun A dan sabun B. Sebanyak 30 orang menggunakan sabun A, 22 orang menggunakan sabun B, dan 2 orang tidak menggunakan kedua sabun tersebut. Banyak orang yang hanya menggunakan sabun A adalah... Oke, di sini kita terus diketahui. Yang kita ketahui yaitu total penggunanya itu ada 45 orang. Yang tidak menggunakan kedua sabun tersebut ada 2 orang. Pengguna sabun A ada 30 orang. Dan pengguna sabun B ada 22 orang. Yang menggunakan minimal 1 sabun itu total dari semuanya dikurangi 2. Jadi hasilnya itu 43. Oke, di sini kita pakai rumus yang seperti tadi. Itu A gabungan B sama dengan A tambah B dikurangi A irisan B. A gabungan B itu 43 orang yang tadi kita hitung, sama dengan 30 tambah 22.
dikurangi X. Ini tuh X kita anggap sebagai yang untuk orang yang memakai keduanya. Jadi hasilnya itu X itu 9. Ya, sini tulis saja X sama dengan yang menggunakan keduanya. Tapi belum selesai, kita harus kurangi oleh pengguna sabun A. Jadi 30 kurang 9 sama dengan 21. Itu jawabannya. Ke soal yang ketiga. Ini tuh soalnya beranak. Contoh soal, di suatu sekolah terdapat 60 siswa yang mengikuti 3 kegiatan ekskul, yaitu A itu klub musik, B klub olahraga, C itu klub seni. Diketahui 32 siswa mengikuti klub musik, 28 mengikuti klub olahraga, 25 klub seni, 15 klub musik dan olahraga, 12 klub musik dan seni, 10 klub olahraga dan seni, 5 mengikuti ketiga klub tersebut. Kita ke soal yang pertama dulu. Berapa siswa yang hanya mengikuti klub musik? Terus yang kita ketahui total siswanya ada 60 siswa. Klub musik ada 32 orang. B itu ada 28 siswa. C itu 25. Berarti tadi itu A gabungan B itu musik dan olahraga, itu 15. A gabungan C itu 12. B gabungan C 10. Dan A gabungan B gabungan C itu ada 5. Ini tuh yang mengikuti ketiga klub. Di sini kita pakai rumus yang berbeda. Itu kita hanya menginput yang ada hubungannya dengan A, yaitu itu A dikurangi A gabungan B dikurangi A gabungan C ditambah A gabungan B gabungan C. Tadi A itu 32 dikurangi 15 dikurangi 12 ditambah 5. Ya, tadi itu ya 5. Kita hitung hasilnya 10.
Lanjut ke soal yang kedua dari soal beranak. Berapa siswa yang mengikuti tepat 2 kegiatan? Kita itu ngitung dari kelompok yang gabungan, misalkan kayak A gabungan B, A gabungan C, dan B gabungan C. A dan B itu 15 dikurangi yang mengikuti kegiatan ketiganya, siswa yang mengikuti ketiganya, yaitu tadi 5. Terus A dan C itu 12 kurangi 5. B dan C itu 10 kurang 5. Kita hitung hasil 10, 7, terus 5. Kita jumlahin totalnya. 10 tambah 7 tambah 5. Hasilnya 22. Lanjut ke soal yang terakhir dari soal beranak. Berapa siswa yang tidak mengikuti ketiga kegiatan tersebut? Dua itu dari klub musik, 28 dari klub olahraga, 25 dari klub seni, kurangi 15 itu dari A gabungan B, 12 itu dari A gabungan C, 10 itu dari B gabungan C, dan 5 itu dari yang mengikuti ketiganya. Kita hitung hasilnya 53. Belum selesai, kita itu harus selisih dari total siswanya. Ini tuh yang tidak mengikuti apapun. Berarti 60, total siswanya itu 60 kurangi 53. Hasilnya itu 7 siswa. Berikut kami menyajikan latihan soal himpunan. Oh gitu caranya. Oke, terima kasih atas tutorialnya.